Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar kalian semua anak sekalian? Baik. Ya, terima kasih sekalian. Kita belajar hari ini ya. Ya, pertemuan kita ini adalah belajar mata pelajaran K3 LH dan BKI ya. Ya. Jadi keselamatan, ya kesehatan kerja. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ya alangkah baik kita ya. Ya kita awali dengan doa ya dalam segala aktivitas kita dan mohon pada ya ketua kelas Imam Nabi untuk memimpin doa. Ya silakan. Duduk siap. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Martin buat memimpin doa. Anak sekalian, kita pembelajaran kaitan dengan K3, LH dan BKI. Ya, tentunya kita awali dengan absensi ya, kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini anak sekalian? Siap, Pak. Ya, baik. Ya, perlu absensi dulu ya. Muhajir, Novi, Hadir, Pak. Murna, Hadir, Pak. Farhan, Alia Ibulan dari Hadir. Suci, Aina Saputri, Siap, hadir. Ahmad Nabil, Siap, hadir. Elfari, Siap, hadir. Anita Nita Kamila, Amira, Siap, hadir. Ude Serbi Sumatu, Siap, Pak. Maulana, Muhammad Hamdani, Hadir. Ahmad Andi, Siap, hadir. Ratu Kurnia, Hadir. ya, ini sakit ya. Ya, kita doakan pada teman kalian, bosnya, supaya mereka bisa tambah sehat ya. Sehat dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, teman sekalian, di kelas kita sudah kita buat kesepakatan kelas ya. Ya, seperti yang kita lakukan dari awal. Ya, mungkin anak-anakku sekalian ada yang tahu, masih ingat apa itu kesepakatan kelas? Angkat tangan, yang bisa? Ya, silakan Anda sebutkan nama ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu ya. Apa itu kesepakatan pertama? Belajar dengan tertib. Iya, belajar dengan tertib. Ya, terima kasih ya. Kemudian, ya, kemudian ada yang tahu yang kedua? Iya, Novi, silakan Novi. Langsung ya Novi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dengan sopan santun. Iya, belajar dengan sopan dan Santun. Ya, terima kasih sekalian.
Nah, kesepakatan kelas kita itu adalah kita harus bisa implementasikan dalam lingkungan kelas kita. Ya, jadi kesepakatan pertama adalah belajar dengan tertib ya, aman tentunya ya, dan juga belajar dengan sopan dan santun. Ya, itu ya kita implementasikan dalam kelas kita ya. Nah, lalu sekalian, apa sih yang kita ketahui K3LH ya, yang dalam dunia kehidupan sehari-hari? Ya. Nah, melalui kesempatan ini kita bersama kita memahami dulu ya, memahami K3 H ya, dan BK ya. Nah, ada sedikit yang kita ketahui adalah pertanyaan tematik kita ya, yang anak-anak sekalian ketahui ya. Jadi belajar dengan K3 adalah kesehatan ya, keselamatan ya, kerja. Nah, dalam lingkungan kehidupan sehari-hari kita, apa sih yang kita ketahui? Anak sekalian bisa memberikan sebuah pertanyaan ya, atau mungkin bisa kalian ya bisa mengetahui apa sih manfaat daripada K3LH dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang bisa memberikan pertanyaan nanti ya, mungkin bisa kita manfaat K3LH. Apa sih K3LH? Yang A itu ya. Oke, silakan mungkin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan. Apa sih pengertian K3LH? Ya, apa sih pengertian K3LH? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Nah, anak-anak sekalian, ada yang bisa menjawab? Ya, dengan mungkin dengan singkat, apa sih pengertian K3LH itu? Ya, silakan, ada yang bisa menjawab? Ya, dengan singkat sekalian. Dari pengertian itu K3 itu adalah awal itu dari kata keselamatan ya, pertama. Keselamatan, kesehatan, dan kerja. Apa yang Anda ketahui? K3LH. Ya, mungkin di awal itu, ya mungkin dalam kehidupan hari bisa kalian ketahui K3LH itu. Ya, ada yang bisa jawab? Muhammad Nabi, gimana tuh? Ada yang tahu? Ada yang ketahui? Baik. Ya, terima kasih Kak Novi untuk pertanyaannya. K3LH itu adalah suatu pekerjaan kita yang harus kita perhatikan ya, yaitu K3LH agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berakibat fatal. Nah, selain itu kita harus memperhatikan kebersihan yang ada pada lingkungan kerja agar dapat menciptakan suasana yang nyaman dan sehat. Nah, itu adalah bagian dari K3LH. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan ya pembelajaran pada hari ini. Yang sekilas perlu mengerti tadi dan pengertian dari K3LH tadi ya. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, di sini Pak Guru, adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, pertama adalah kita memahami. Oke, dari sini ya. Nah, ini tujuannya. Tujuan pembelajaran yang kita capai ya. Pertama adalah memahami K3LH ya, dan budaya kerja industri. Nah, itu pertama kita memahami.
atau C1 nih ya. Yang kedua adalah memahami prosedur keamanan kerja dalam keadaan darurat. Nah, yang ketiga memahami kecelakaan kerja di tempat tinggi dan prosedur kerja di tempat. Ya. Nah, setelah kita memahami, kita menerapkan K3LH dan P. Ya. Nah, kemudian kita menerapkan prosedur keamanan kerja dalam keadaan darurat. Yang kelima ya, dan keenam adalah pencegahan kecelakaan kerja di tempat tinggi dan prosedur kerja di tempat. Yang terakhir adalah memperagakan budaya kerja 5R. Ya, dengan tahapan yang benar diterapkan dalam bidang TIK ya. Nah, itu akan kita pelajari kaitan dengan 4 ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Nah, ini adalah postur yang prosedur kita gunakan K3LH dalam bidang TIK ya. Yang baik dan benar. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan kaitan dengan K3LH ya. Jadi seperti yang pertanyaan dari Nanda Novi tadi ya, apa sih pengertian dari K3LH? Ya. Ada yang bisa gambarkan apa itu K3LH yang Pak Guru sampaikan tadi? Apa itu K3LH? Silakan. Ya. K3LH merupakan kepanjangan dari kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Iya, terima kasih Novi. Alhamdulillah sudah bisa menjawab. Jadi apa yang Pak Guru sampaikan ya tadi ya, pengertian dari K3LH itu ya. Nah, jelas Pak Guru sampaikan ya ini ya. K3LH kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Nah, ini ya materi yang kita ya. Keselamatan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Ya ini ya, please saya tulis ya. Catat. Akuntil, Pak. Namanya tujuan K3LH. Ya, seperti yang kalian lihat adalah pertama, melindungi para pekerja dari kemungkinan buruk yang mungkin terjadi akibat kecelakaan pekerja beserta yang kedua, memelihara kesehatan para pekerja atau peserta didik untuk memperoleh hasil pekerjaan yang optimal. Yang ketiga, mengurangi angka sakit, angka kematian di antara pekerja. Ya, kita lihat. Yang keempat adalah mencegah ya timbulnya penyakit menular dan penyakit lain yang diakibatkan oleh sama kerja. Yang kelima, membina dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Yang keenam, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Yang ketujuh, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Yang ini ya, poin daripada materinya. Tadi tujuan daripada
bisa kalian tinggal refresh dulu ya materi. Dibaca dulu ya pertandingan pengertian kategori di atas. Iya. Oke, ini ada. Baca dulu ya sekalian. Oke. Bisa kalian lihat ya istilah literasi. Ya, bisa ulang literasi dia. Coba. Pertama adalah kaki. Biasa. Pengertian K3. Sudah? Oke, Nabil, silakan silakan Nabil. Yang di atas. Pengertian K3LH langsung. Dan tujuan K3LH. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Iya. Tujuan keselamatan dan kerja adalah satu, melindungi para pekerja dari kemungkinan buruk yang mungkin terjadi akibat kecerobohan pekerja atau siswa. Ya, lanjut. Dua, memelihara kesehatan para pekerja atau siswa untuk memperoleh hasil pekerja yang optimal. Tiga, mengurangi angka sakit atau angka kematian di antara pekerja. Iya. Empat, mencegah tumbuhnya penyakit menular penyakit lain yang diakibatkan oleh sesama kerja. 5. Pembina dan peningkatan kesehatan fisik maupun mental. 6. Menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. 7. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Iya, terima kasih Mas Nabil. Ya, untuk membacakan pertama adalah tujuan K3LH ya. Iya. Nah, sekarang penerapan K3LH dalam lingkungan bidang ya TKJ ya, TKT atau TIK. Jadi kita lihat komponen dari unsur yang baik kita melihat komputer. Ya, kita lihat karena posisi unsur yang baik kita bisa kita bacakan ini ya. Itu adalah sebenarnya adalah laptop. Lihat. Ya, memang komponen dari unsur yang baik kita melihat komputer ya, penerapan di komputer. Lihat ya. Lanjut ya. Oke. Sekarang alat pelindung diri atau istilah APD. APD. Ya. Penggunaan alat APD atau alat pelindung diri yang dibutuhkan dalam merakit personal komputer. Ya. Sini ada bukes atau baju bengkel. Baju bengkel maksudnya yang terbuat dari bahan tidak mudah terbakar, tapi nyaman dipakai, khusus untuk merakit komputer atau PC yang digunakan komponen elektronika. Disarankan menggunakan baju bengkel khusus dengan kemampuan anti statis. Yang kedua, iya, topi atau alat pelindung kepala. Jadi pada saat merakit komputer, pertama di pabrik besar, topi adalah salah satu alat pelindung diri yang berfungsi melindungi rambut yang terurai agar tidak membahayakan saat menggunakan jam tangan ya. Yang ketiga, sepatu atau sandal ya, atau alat pelindung kepala.
terutama di pabrik besar topi adalah itu dia sebagai alat pelindung diri ya tadi ya. Fungsinya untuk melindungi rambut dan terkurai tadi. Yang ketiga adalah sepatu atau sandal karet anti slip. Nah, kegiatan merakit komputer erat kaitannya dengan listrik. Oleh sebab itu sepatu atau sandal bahan karet wajib digunakan untuk menghindari Sengatan listrik. listrik. Selain itu dapat juga menjaga dari bahaya terpleset. Ya. Yang keempat adalah sarung tangan Atau gelang statis. ya harus ya mengikuti standar operasional prosedur. Oke. Saat merakit Oke, ini simbol atau rambu K3LH ya. Keselamatan kerja. Iya. Perhatikan ya, rambu atau simbol ya K3LH. Ya, coba kalian. Guru memberikan ke kelompok kita ya. Ya, bagikan tugas kelompok. Ya, sebelum nanti kita bahas dulu rambu simbol atau K3. Ini adalah simbol larangan-larangan ya. Kita dalam K3 LH ya. Nah, di sini mulai dari jangan matikan mesin ya sampai dengan jalan berdiri di sini. Kita lihat lama sampai dengan ya simbol larangan. Dan kalian lihat sudah ya. Oke. Untuk lanjut ya. Baik. Sama simbol larangan juga ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Ini presentasikan hasil kerja kami. Hasil kelompok kami. Helm pengamatan melindungi jembatan dari benda jatuh yang berbahaya lainnya. B. Kecamatan pengalaman melindungi mata dari partikel berbahaya. Sedangkan bahan kimia debu radiasi. C. Masker melindungi saluran pernapasan dari debu, gas, asam, beracun. Sarung tangan melindungi tangan dari benda tajam, bahan kimia panas atau listrik. Sepatu pengaman melindungi kaki dari benda berat dan jantung. Bahan berbahaya dihilangkan. Keras. Memastikan pekerja terlihat dengan jelas. Melindungi telinga dari kebersihan yang bisa menyebabkan gangguan. Penutup wajah melindungi saluran wajah dari bahan kimia partikel berbahaya atau panas. Sabuk pengaman mencegah pekerjaan jatuh dari kerugian. Pakaian pengaman melindungi tubuh dari
Ya, jadi soal yang diberikan tadi adalah kelompok tuliskan ya alat-alat pelindung diri yang ada pada gambar tersebut ya. Yang dilihat tadi ya di gambar ini. Oke. Pertama adalah helm ini ya. Helm pengaman, yang kedua kacamata pengaman, yang ketiga masker ya. Empat sarung tangan, ya jadi masuk sepatu pengaman. Kemudian yang keenam ya rompi ya. Yang ketujuh pelindung telinga. Ya, 8 penutup wajah, sabuk pengaman dan pakaian pengaman ya. Oke, itu adalah jenis-jenis dari alat pelindung diri atau disebut dengan APD. Oke, anak sekalian ya. Jadi itu adalah jenis-jenis alat pelindung diri. Ya. Nah, setelah itu Pak Guru melakukan refleksi daripada pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya. Bagaimana anak sekalian belajar hari ini? Apakah menyenangkan? Siap. Terima kasih anak sekalian. Ya, harapan kalian juga yang namanya kita belajar ya. Ya. Oke. Nah, tapi apa yang disampaikan Pak Guru dan juga kalian dalam presentasi depan kelas tadi adalah pertama adalah ya mengenal namanya alat pelindung diri. Yang saya sampaikan tadi ya. Nah, alat pelindung diri ini penting untuk digunakan sesuai dengan jenis pekerjaan ya dan risiko yang dihadapi di tempat kerja agar keselamatan kerja dan terjamin ya. Itu adalah fungsi bersama ini ya, anak sekalian. Ya, jadi APBD ini alat pelindung diri ini penting digunakan sesuai dengan jenis pekerja dan risiko yang dihadapi di tempat kerja yang agar keselamatan kerja ya. Ini ya. Nah, berikutnya Pak Guru melakukan asesmen penilaian tadi ya dari masing-masing kelompok ya. Baik kelompok 1, 2, 3 dan kelompok 4 ya. Jadi oke, anak sekalian, untuk menutupi akhiri mata pelajaran kita pada kesempatan hari ini ya, kita akhiri dengan doa penutup ya. Mohon kepada wali kelas untuk memimpin doa kita. Silakan Ahmad Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengakhiri pada pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Ahmad Nurdin. Ya, doa dan kita mengakhiri juga mata pelajaran ini dengan pertama kita menyampaikan ya untuk materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Ya, jadi kalian belajar tentang pencegahan kecelakaan di tempat tinggi dan prosedur kerja di tempat tinggi atau memanjat. Ya, demikian ya mau sampaikan ya pada kesempatan hari ini dan aku terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.